shooting dalam hutan. Mungkin dari sini cabaran. Dan mungkin kalau misalnya boleh kongsi juga kawasan kemarin juga ada. Dan berapa hari tempoh? Assalamualaikum kawan-kawan semua. Salam. Banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang dan terima kasih untuk supportnya. Dan ya terima kasih, mudah-mudahan apa yang tadi digambar semua teman-teman bisa menerima dan bisa mencerna semuanya dan ya pertanyaan bagus, itu semuanya ada di Indonesia, ada di daerah Jawa Barat, di Bandung, tepatnya di hutan tempat pelatihan Kopassus Komando. Alhamdulillah kita dapat support dari instansi pemerintahan kita di sana, dapat masuk juga, dapat izin untuk pengambilan gambar, dan memang tidak mudah untuk memasuki kawasan tersebut kalau tanpa izin dari instansi tersebut. Dan alhamdulillah kita semua dapat support dari pemerintah dan support dari instansi tersebut, dan semuanya memang hutan, 90% hutan. Kita ada mainan lagi. Penuh dah. Penuh, Mike. Iya, 90% semua di luar, di hutan. Jujur tantangan kita pada saat syuting itu adalah cuaca, karena syutingnya di akhir tahun November Desember, dan itu bertepatan sangat riskan untuk cuaca hujan. Sedangkan keinginan kita untuk mendapati hari yang cerah, yang syutingnya daytime, dari pagi jam 5 pagi kita sudah standby di lokasi, di set sampai selesai jam kurang lebih maksimal 16-15 jam kita syutingnya. Cuma terhambat karena cuaca, maksimal kita syuting kurang lebih 5 atau 6 jam karena hujan yang deras di daerah pegunungan. Kalau pernah dengar, di daerah di kaki gunung Tangkuban Perahu kalau nggak salah. Jadi riskan, dan memang kalau kata penduduk setempat ataupun yang bertugas untuk menjaga hutan tersebut, kalau misalkan ada latihan, tentara komando latihan, ada suara bunyi ledakan ataupun pistol, itu awan pasti udah mengumpul, jadi pasti cuaca hujan. Jadi memang sangat rentan sekali karena di dataran tinggi, dan ya tantangan semua yang sangat lebih dominan itu cuaca. Tapi dari semua cast dan kru sangat support buat saya, easy to work with, sama semua cast juga alhamdulillah, seperti yang saya bilang tadi, yang di film tadi, sudah seperti keluarga. Sampai detik ini kita masih berhubungan, masih kontekan. Kehangatan pada saat kita syuting sangat dekat sekali sama semua kru, sama cast. Dan karena memang kesehariannya kita syuting, mereka selalu bersama-sama, jadi mendapatkan chemistry itu memang tidak gampang, tapi menurut mereka sangat mudah. Karena apa? Seperti mungkin kalau teman-teman tahu, ibarat botol sudah kita tuangkan, semua kita kosongkan, kita memberikan botol kosong, mudah untuk mengisi apapun bentuk ataupun apapun warna airnya. Jadi sangat mudah. Alhamdulillah semuanya saling memberikan support, semuanya saling memberikan rasa, bukan dalam arti berbagi beradu acting, bukan, itu sangat terlalu tinggi buat saya, tapi berbagi rasa mereka yang sangat tulus, sangat jujur, yang sangat kompak dan sangat match satu sama lain. Semua pemain nggak ada yang bertentangan dan sangat keluarga. Masih kok, Ya. Afil dari Harian Metro. Jadi soalan saya adalah, inspired by net. Jadi mungkin berapa persen kalau boleh dikongsikan yang diterjemahkan ke dalam film, dan satu lagi mungkin kalau Mas Ibu boleh kongsikan bagaimana reaksi Bapak Presiden kalau dia sudah menontonnya. Oke, jujur kalau ini film dibilang true story, tidak. Ini kita bikin true event. Jadi semua penugasan dari komando pasukan khusus tentara ABRI, tentara di Indonesia. Jadi masing-masing penugasan kita ambil semua. Tidak satu kasus, tidak satu adegan. Jadi ada satu adegan yang sebelum skrip
datang ke saya buat ide tersebut sebelum skrip datang. Jadi skrip menyesuaikan dengan ide saya. Jadi kalau misalkan ada pernah lihat Sniper, ada apa namanya Silent Kill, di situ itu salah satu saya punya ide yang ingin menunjukkan bahwa tidak copy paste untuk beberapa masing-masing kasus penugasan. Jadi penugasan dari beberapa penyerbuan ataupun skill dari masing-masing angkatan kita ambil dari semua penugasan dari mereka. Tidak true story dan tidak inspired by, tapi eventnya masing-masing event saya ambil gitu. Bapak presidennya Kalau jujur, kalau sekarang mungkin Bapak belum nontonnya karena memang dengan kesibukan instansi juga, jadi sangat organik yang kita udah tayangkan di Indonesia, jadi dari sebelumnya di Malaysia, sangat organik dan dukungan setempat, masyarakat setempat, alhamdulillah sampai sekarang masih ya bisa bilang masih positif karena saya memberikan warna baru dari perfilman Indonesia. Dan makanya kenapa saya berani untuk memberanikan diri untuk membuka hati saya ataupun membuka lebar-lebar pintu untuk menyeberang dengan negara tetangga saya, karena kita serumpun, kita satu payung dan nggak salah pilih saya untuk bisa merangkul dari semua Asia Tenggara dan negara tetangga untuk bisa menyaksikan dengan kebolehan, dalam arti South Asia bisa kita tunjukkan di kualitas film kita itu. Mas, Haikal dari coachnya, mungkin Timur menandakan debut musim ini sebagai pengarah. Mungkin transisi atau keputusan yang paling sukar dibuat dibandingkan sebagai seorang aktor dan juga seorang sutradara. Maksudnya apa? Keputusan yang paling sukar. Keputusan oke. Keren pertanyaannya. Ini is okay ya buat kita bahasa Indonesia, mungkin sama ngerti ya. Iya, keputusan kenapa saya mau ambil tantangan ini, challenge ini, karena menurut saya ingin mengeksplor. Karena saya mempunyai beberapa pengalaman di lokal ataupun di interlokal, di luar saya banyak berbagi, dan dari segi directing, penyutradaraan, pengambilan gambar, dan memang sampai sekarang pun saya masih belajar untuk masih beradaptasi, apalagi pekerjaan saya di sini ada dua title yang saya kerjakan, tentunya masih otomatis banyak yang miss buat saya. Saya di depan kamera, selesai dengan saya sebagai aktor, saya langsung balik ke belakang monitor, di belakang kamera. Jadi memang pada saat saya berakting depan kamera, memang ada yang mengawasi, ada yang bisa support saya di belakang kamera. Tapi pas pada saat selesai saya sebagai aktor, saya di belakang kamera, di belakang monitor, keseluruhan saya memang mengkontrol itu, sengaja dari mengkontrol dari segi pakaian, lokasi, spot-spot, ataupun di mana spot yang saya harus ambil, ataupun dengan karakter mereka masing-masing. Itu lumayan banyak tanggung jawab yang saya ambil. Cuman ini salah satu saya mau ingin keluar dari zona aman. Zona aman saya hanya sebagai puppet sebelumnya. Saya hanya puppet, untuk dalangnya di belakang terserah sebagai apa, untuk dalangnya untuk menyuruh saya untuk berakting seperti apa. Kadang saya sebagai manusia memang walaupun puppet, tapi ada beberapa perasaan yang saya harus mengeluarkan secara tulus kalau berakting gitu kan. Cuman director mempunyai visi tersendiri dan mempunyai misi tersendiri. Kadang itu yang saya mau mengeksplor. Kadang pada saat saya mendirect beberapa cast di sini, itulah yang saya rasakan. Organik yang dikeluarkan masing-masing aktor, yang sangat natural, itu yang mereka yang saya lihat mereka acting dengan secara tulus, daripada acting hanya mengeluarkan ekspresi, mengerutkan mata, itu yang tidak organiknya. Itu yang saya inginkan. Pada saat di sini teman-teman alhamdulillah semua sangat support dan sangat profesional, dan sangat saya respect sama teman-teman semua. Kerja kerasnya dari pagi sampai malam, mereka menunggu dengan kapan pada saat mereka bekerja. Sedangkan callingan kerja tidak menentu, karena itu dia, kita bertentangan dengan cuaca.
yang kuasa Allah semua yang nggak bisa kita atur itu. Jadi kerja keras mereka dengan antusias mereka, ketulusan mereka pada saat mereka bekerja depan kamera itu switch dari mereka ngobrol keseharian sama teman-teman semua pas depan kamera mereka fokus. Itu yang saya rasakan juga. Pada saat mendirect saya fokus di belakang monitor untuk memperhatikan masing-masing gesture, acting, dialog, dan pas belakang depan kamera saya juga harus menjadi puppet saya sendiri. Saya Ali daripada Brothers Ali. Saya nak tanya, memandangkan ini produksi sendiri dan kita dah sudah menyaksikan aksi yang mantap, sinematografi yang enak. Thanks. Ada tak plan untuk masa depan untuk buat mungkin buka satu department di dalam untuk lagi fokus dekat penulisan yang lagi dramatik, sentimental dan beremosi? Tidak menutup kemungkinan. Cuma memang sekarang mungkin untuk kedepannya saya ingin mengeluarkan dari produksi saya dengan PH kita ini baru, jujur ini bayi kita, bayi pertama Timur ini. Ada memang kedepannya kita ada bikin 2 produksi, judulnya Ikatan Darah. Insya Allah nanti mungkin di pertengahan tahun ataupun di awal pertengahan di bulan April ataupun mungkin Insya Allah akan tayang juga. Sudah syuting. Kita syuting dengan waktu yang bersamaan, tapi nanti ini Timur dulu kita tayang baru Ikatan Darah selanjutnya. Tapi kalau buat masalah ada beberapa cerita yang lain, kalau misalkan yang dibilang ada sentimental ataupun film drama, tidak menutup kemungkinan kita ambil untuk kita produksi juga. Cuman saya lagi fokus untuk produksi Wise Pictures dengan genre yang berbeda, itu genre action. Daripada Brothers Ali juga saya Iki. Okey, soalan saya ialah Iko dah diarahkan oleh pelbagai pengarah macam Gareth Evans, Mo Brothers, and even Producer Hollywood juga kan. So apa bezanya menguruskan koreografi untuk filem-filem mereka berbanding untuk filem sendiri? Oh, oke. Ya. Ya, itu keren. Kalau Gareth memang jujur saya banyak belajar banget sama Gareth Evans. Dia marah kalau misalnya nggak ada S-nya. Gareth Evans. Gareth Evans. Jadi memang dari pertama saya pengalaman sama Gareth, merantau dari 1 dari 2, itu semua memang saya dipercaya sebagai action choreographer untuk mendesain semua action fighting scene-nya gitu. Dan tergantung memang balik lagi yang saya bilang tadi, sutradara mempunyai visi dan misi apapun pergerakannya, dia yang menentukan di mana mata kamera seperti itu. Jadi memang dari segi action stylenya Gareth sama Timo itu lumayan hampir sama. Dia sangat suka dengan agresif, dia sangat suka dengan dalam arti agresif itu yang bisa bilang tuh gore, sedikit cult gitu. Cuma kalau saya di sini untuk meng-create sebuah cerita di sini ataupun koreonya, tetap saya menyesuaikan dengan jati diri saya sebagai action star yang pertama keluar dari pertama Merantau, dari 1 dari 2 ataupun Mo Brothers, Headshot, dan The Night Comes For Us. Dari situ saya mengkombinasi dari beberapa ide. Jadi memang bukan dibilang sangat terbatas dengan ide saya keluarkan di film ini. Saya menyeimbangi dalam arti tidak semuanya melulu dalam arti hanya action yang saya keluarkan. Saya juga mau berbagi sama kawan-kawan semua penonton, audiens, berbagi rasa dengan adrenalin dan emosional. Jadi tidak hanya capek di fisik, tapi ini yang saya mulai untuk rasa kekeluargaan dengan percintaan. Dalam arti banyak film percintaan dengan lawan jenis laki perempuan, tapi saya ingin mencoba bagaimana orang yang punya pengalaman brotherhood yang kuat, persaudaraan yang kuat. Ini yang saya mau angkat, apalagi mungkin dengan rasa kesensitifan sedikit dimanapun ya, dengan warna kulit, jenis rambut itu berbeda, tapi dalam hati apapun kita tidak saudara, tapi kita saudara seperti itu. Terima kasih. Kalau kita lihat tayangan di Malaysia masuk bawah kategori above 18 klasifikasi. Ya. Kalau di Indonesia mungkin boleh beri. Maaf diulang. Kalau tayangan di Malaysia masuk bawah kategori ini, ada kategori 18 tahun klasifikasinya. Rating 18 tahun. Oh, oke, rate-nya. Rating. Kalau di Indonesia mungkin Oh iya, kalau rate-nya di Indonesia sama. Kita
kemarin kita bukan negosiasi, maksudnya kan pasti otomatis dari lembaga sensor film LSF Indonesia, mereka pasti otomatis akan seleksi kan, dan mereka akan lihat cukupnya di mana, dan sini memang jujur pasti ada agresifnya, apalagi dengan fighting. Kita nggak mengajarkan umur 7 tahun harus fighting itu kan, cuma dia harus didampingi dengan orang tua, apalagi ada sedikit agresif keluar yang berwarna sedikit dari dalam tubuh manusia. Ini dibilang 17 tahun ke atas, ini 17 plus. Mungkin saya dia kurang paham untuk buat di Malaysia, mungkin nggak jauh beda ya, mungkin sama ya, 17 plus ataupun 18 plus. Banyak keuntungan tak mas? Banding No, ini di sini pas saya lihat sana tadi kayaknya pemotongan untuk adegan ataupun shot ini semuanya sama sih, semuanya sama. Siap komandan. Awal dari seperti anak-anak sudah jadi pengarah. Ada tak nak mengarah filem dari tiga? Oh. Alah. Waduh, mancing-mancing bisa aja deh. Insya Allah kita nggak ada yang tahu. Kalau Dread 1, 2, dan 3 merantau itu memang mempunyai ranah dari Bapak Gareth Evans. Jadi memang insya Allah kalau misalkan berkenan, kalau misalkan Bapak Gareth masih punya umur panjang, kita tetap berkolaborasi, dan saya tetap menjadi setia untuk menjadi puppetnya dia. Insya Allah. Siap. Okey. Jangan susah-susah ya soalannya. Senang-senang saja. Okey, macam kita tahu Kang Yayan Siap, sudah Yayan Ruhian. sentiasa berada di dalam produksi Malaysia. Ya, saya lihat itu Kalau banyak sekali. diberi kurang berkooperasi dengan produksi Malaysia, mau kamu minat? Gimana sekali lagi? sekiranya mas diberi peluang kerjasama Malaysia. seperti Kang Yayan. Oh, saya. Oh, tergantung kalau misalkan ada produksi Malaysia, tolong coba. saya kosongin schedule. Siap produksi Malaysia. Oh, dengan senang hati. Saya berkolaborasi, apalagi yang saya bilang tadi, kita rumpun, kita majukan dunia film action di Asia, kita tunjukkan kalau kita bersatu, kita mempunyai banyak culture, kita bersatu jadinya kaya. Betul nggak? Betul. Siap benar. Baru pasport, saya mau tanya, bagaimana pemilihan pelakon Sila Apollo dengan Franz? Lebih daripada Franz sebab dia dikira sebagai final boss. So, dia koreografi lawannya harus kompak. So, gimana pemilihannya dia Apollo macu sebagai Keren. Iya, memang jujur kita ada casting director juga, ada casting juga. Cuman saya lihat, saya waktu itu nggak melihat dia mempunyai basic bela diri. Cuma kalau maco saya pernah kerja bareng waktu sebelumnya. Cuma hanya sebagai fighter, kecil saja karakternya dia, dan geraknya pun kecil saja. Cuma nggak tahu kenapa ada Eric namanya, dia stunt coordinator dan fight choreographer juga. Saya pernah berlawan sama dia, dan jujur choreo fighting itu sangat beda dengan kita berdialog, tapi sama feelsnya. Kalau kita enak satu chemistry, itu nyambung dengan mempunyai perasaan. Apalagi fighting, kita satu sama lain saling bersentuhan. Apalagi fisik, kita main speed, kita main power, tapi kita nggak main speed, tapi kita nggak main power, kita main ritme, kita memainkan rasa itu. Jadi perasaan satu sama lain saling mengerti. Tanpa, jujur, saya sama Macho pada saat fighting any fight, saya nggak ada latihan, saya nggak pernah reading. Saya on set di situ. Wow. Saya percaya sama dia. langsung terus? Iya, langsung. Balik lagi sama semua, karena balik lagi. Bukan karena maaf ataupun kita tinggi, ego, ataupun kita rendah, pemula, enggak. Kita semua sama rata. Kita semua sama rata, tanpa ego segala macam, saling percaya. Dan bisa saling percaya, satu sama lain, terjadilah film Timur. Jadi saya lihat Timur ini berkala besar yang sekali analisa pelakon ini. Berapa total pelakon yang terlibat di dalam kampungnya, tentera, teroris, dan juga berapa lama mengambil masa training dan preparation seperti ini? Preparationnya, sebetulnya kita membuat itu dia tadi. Saya bilang ada beberapa scene yang belum ada skripnya. Saya ingin sekali menunjukkan ada bagian-bagian istilahnya skill dari pihak militer yang dia bisa atasi, yang silent kill tadi, kalau Mas tadi masih ingat, itu menyesuaikan saya skripnya. Jadi preparasinya membahas untuk skrip ini kurang lebih 7 bulan sebelum syuting.
Jadi 3 bulan untuk latihan koreo, anak meng-create sebuah gerakan dan mereka latihan dengan timnya, menghafal semua koreo fighting-nya, menghafal semua gerakannya dan reading sama semua beberapa aktor lebih maksimal itu 3 bulan. 3 bulan untuk bikin koreo, 2 bulan kita membuat video board karena panduan saya pasti otomatis untuk bisa lebih mudah dan bisa menyingkat waktu pada saat syuting. Kita bikin video board, tinggal copy paste sama beberapa shot untuk di film yang sesungguhnya nanti seperti itu. Berapa total Cashnya daripada penduduk kampungnya, askarnya, semuanya itu anggaran maksudnya budget berapa ramai? budgetnya. Ryan, Oh, ramai. Berapa ramai? Bilangan orang. Ekstra. Oh, total ekstra, bukan budget. Bukan. Kalau budget urusannya sana bro. Termasuk budget. Orang kurang lebih total pemain 3,8 juta US dan orangnya semua cast atau kru 250 ya. Wow. 250 orang. Oh, ramai. Iya, ramai. Jadi hutan itu sepi. Pas kita datang terang. Iya, makanya tadi yang saya bilang, alhamdulillah pemerintah dan tentara instansi militer Indonesia sangat support film ini specifically. Jadi masing-masing kegiatan dari segi senjata dan kita menggunakan memang bukan airsoft. Dan itu pakai plank, kita pakai asli, tapi bukan plank, tapi tetap safety, semua safety. Dijaga, diperhatikan, dan didampingi sama orang yang sangat profesional. Dua berbahas sport. Yes. Itu masih lagi terlibat dalam si buta dari Gua Hantu. Jika tidak, apakah ada touch komik yang Iko nak buat? Apa gimana? Jika tidak, apakah ada touch komik yang Iko yang mau bikin? Ada Adaptasi. Komik adaptation. comic adaptation. Ada lagi tak yang nak buat? Okey, maksudnya ada film lagi untuk adaptasi komik gitu. Sampai sekarang masalah schedule belum turun enggak. Si buta dari Gua Hantu kemarin memang kita banyak ngobrol sama Timo, kita banyak ketemu sama Timo kebetulan saya baru pulang dari Inggris, dari London. Saya syuting mungkin sudah publikasi ya dari Roadhouse yang kedua. Saya main sama Jake Gyllenhaal dan baru pulang kemarin. Sorry saya. Roadhouse kedua baru kemarin saya pulang. Jadi saya pulang ke Indo cuma naruh tas koper, terus jam 2 paginya saya langsung berangkat ke sini Malaysia untuk sampai mungkin kalau lihat mata saya masih jet lag. Saya ketemu Timo, tapi Timo akhirnya tidak mengerjakan buta. Dia bilang sangat sayang, cuman kita belum tahu untuk kedepannya. Saya sangat masih mengharapkan untuk bisa berkolaborasi lagi sama Timo, dan Timo juga tidak dia harus ada beberapa pekerjaan yang dia harus kerjain dulu untuk dia beberapa project dia, baru kita bisa kolaborasi lagi sama-sama Gareth juga. Insya Allah doakan saja. Kalau buat komik kedepannya, pertanyaan selanjutnya. Okey, saya Syazli daripada Baspop. Siap. Yang saya minat mengenai filem Timur ini, banyak adegan aksi-aksi adalah sangat personal. Dia menunjukkan watak hero dengan watak antagonis berlawan secara berdekat dan dalam set piece yang sangat claustrophobic yang dapat. Siap. Untuk filem-filem yang akan datang, adakah apa-apa rancangan untuk buat set piece yang lebih besar ala-ala Hollywood? Amin. Traditional car chase, explosion besar-besaran. Oke, amin. Insyaallah. Mohon doanya kalau buat dia kedepannya memang Wise Pictures akan terus membuat ataupun menggarap film specific action, Pak. Dan untuk skala besar, lebih besarnya pasti otomatis akan lebih besar lagi budget yang akan kita siapkan untuk film yang Bapak bilang car chase, explosion yang lebih mewah lagi, lebih grande lagi, dan mungkin kayak kalau buat action
actionnya ataupun action fightingnya, kita akan tetap menempatkan jati diri saya sebagai martial art ataupun action combat, tapi memang menyesuaikan dalam arti tidak hanya lebih menonjolkan martial art, cuman bisa kita street fighter, tapi memang mungkin skala actionnya lebih besar dan mungkin akan lebih banyak persiapan lagi untuk bisa yang lebih Bapak bilang Hollywood stuff gitu. Mungkin insya Allah kalau kita bisa berkolaborasi sama aktor luar tetangga ataupun artis besar Malaysia, saya kemarin udah banyak disupport sama nama besar Malaysia di sini dan wah kenapa tidak gitu. Insya Allah. Wah, terima kasih. Saya daripada Sadli, saya nak tanya, ada tak macam dia ingin nak ataupun ada plan nak bersama dengan Beto Kushairi? Beto Kushairi. Yang gayung itu. Yang ada dekat. Itu tadi Mas yang gayung. Yang Aktor yang tadi ya? Ya, tadi. Yang tadi, insya Allah yang saya bilang tadi, mungkin salah satu pertama saya datang ke sini untuk bisa bilang memperkenalkan debut saya. Kalau macam aktor Malaysia suka dengan stylenya dan kita bisa match untuk kolaborasi, saya membuka pintu sangat lebar-lebar. Untuk lakonan action HB, ada tak accident ataupun kecederaan yang berlaku semasa untuk rakaman? Sini ataupun yang lain-lain? Untuk Timur saja. Timur saja, alhamdulillah semuanya safety, semuanya kita didampingi sama tim-tim fighter yang sangat profesional, yang sangat terbiasa untuk menghadapi antisipasi. Jadi sebelum kita kerjakan kita pikirkan dulu, tidak kita kerjakan baru kita pikirkan. Enggak, itu kita sangat peduli dengan keselamatan fighter ataupun apalagi aktor yang kita utamakan, apalagi fighter sama. Jadi nggak ada yang bisa kita bilang itu filikasi. Jadi kalau misalkan para fighter ataupun stunt yang belum punya pengalaman, kita nggak akan memberikan peluang yang buat yang sangat bahaya. Apalagi si aktornya, kalau misalkan ada adegan yang sedikit berbahaya yang tidak sangat biasa untuk mereka, kita jagain banget, aman semuanya, insya Allah di sini aman. Kalau buat benturan segala macam kita setiap hari biru itu pasti, karena pada saat kita fighting itu nggak mungkin cuma sekali take selesai. Jadi kita berulang-ulang dengan tempat yang sama, dengan ya kondisi yang capek, tapi ada aja bentur itu sangat biasa. Tapi kalau muka kita jagain, soalnya orangnya ganteng-ganteng semua. Kayaknya bagus ya. Alhamdulillah. Oh, good. Thanks. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Bos, respect. Okey. Ini bos saya semua ya. sampai kapanpun kamu orang adalah satu keluarga, harus saling jaga. Janji ayah. Tolong makan bareng kami. Sebelum kondisi aman.
bersaudara. Satu gandung ini.